Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, Waalaikumsalam. kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Sampai Gamang Saturday Neng. Bapak, Alhamdulillah Alhamdulillah, saya, saya Pangestu Alhamdulillah. Samulihna. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, Wilujeng Enjing. Saya Lurah Kebonjeruk, Denny Saipudin. Eh, Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai Lurah Kebonjeruk Pak? ya, Alhamdulillah Neng, baru Hmm, mulai ke Kelurahan Kebonjeruk itu tahun 2008. 2008. Sampai saat ini Alhamdulillah ya sekitar 16 tahun yang memang waktu itu tidak terasa. Karena Betul. sangat betah barangkali dan Mm-mm, memang ini melaksanakan suatu tugas dan amanah mm-mm, yang artinya tetap sebagai pelayan mm-mm. pelayan Betul masyarakat. sekali. Eh, Baik, ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bareng kami di ya, Skominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga ya Pak ya yap, seputar yang ada di Kelurahan Kebonjeruk. ya, Tapi sebelum itu Bapak mohon kiranya bisa dijelaskan dulu nih siap. profil dari Kelurahan Kebonjeruk. Baik, terima kasih Neng. Jadi Kelurahan Kebonjeruk itu berada di tengah-tengah kota yang merupakan satu pintu gerbang masuk. Jadi di sini tuh ada stasiun hall Mm-mm, yang memang sangat padat dan sangat ramai, berdekatan, kebetulan ada di sebelah timur mm-mm, kalau dari kantor kelurahan sekarang. Nah, diteruskan lagi dengan stasiun kereta Kota Bandung ada juga di wilayah Kelurahan Kebonjeruk yang itu merupakan satu sumbangsih juga mm-mm, populasi masyarakat yang memang masuk dan bertujuan mm-mm. dengan berbagai macam aktivitas mereka dan berdekatan juga dengan bandara. Betul. Bandara itu ada di daerah Cicendo yang tidak jauh, sekitar 2 kilo itu dari kantor kita sekarang. Nah, untuk wilayah Kelurahan Kebonjeruk itu memang tidak terlalu besar, itu Mm-mm, sekitar 79,99 hektar mm-mm, yang terdiri dari 9 RW, rukun warga, 72 rukun tetangga. Nah, ini dengan batas wilayah sebelah selatan barangkali dengan Kelurahan Astana Anyar, Karanganyar, sebelah utaranya itu Kelurahan Pasir Kaliki, sebelah timur Kelurahan Braga, dan sebelah baratnya itu Kelurahan Ciroyom. Nah, itu ada di batas wilayah yang luasnya 79 hampir 80-an. Nah, eh, banyak sekali di sini padat mm-mm. dengan jumlah warga, jumlah jiwa yang ada di Kelurahan Kebonjeruk itu sekitar 13.000 yang memang luar biasa populasi penduduknya di sini dan sangat padat. Mm-mm. Nah, lain barangkali di kelurahan juga ada potensi-potensi yang lain yang memang itu merupakan salah satu mitra-mitra kerja di lapangan. Mm-mm. Seperti apa nih Pak potensi atau inovasi barangkali yang ada di Ya, Kelurahan Kebonjeruk? Karena kan setahu saya, bukan setahu saya, karena saya ya, pribadi pun paling cuma lewat Pak ke ya, Kebonjeruk tuh. ya. Jadi kurang mengetahui juga ada apa sih kepotensinya, entah itu UMKM-nya, itu seni budayanya, apapun itu. Jadi Ya, coba saya sendiri juga ingin mengetahui dan ya, wargi Bandung pastinya juga ya, ingin mengetahui ya. apa saja sih Pak yang ada di sini Pak. Jadi wargi wargi Bandung ini juga sepertinya tahu, Mm-mm-mm. cuman belum tahu bagaimana sepertinya di Kelurahan Kebonjeruk. Jadi potensi di Kelurahan Kebonjeruk antaranya Ya. pasar baru itu ada di wilayah kerja kami. Jadi Hmm. itu merupakan salah satu destinasi Mm-mm-mm. belanja Mm-mm. yang memang itu sudah mancanegara juga. Jadi bukan hanya penduduk lokal yang datang dan berbelanja di pasar baru. Mm-mm. Nah, itu yang awalnya itu merupakan warisan juga kayaknya nih
zaman kolonial ya, yang Betul. tadinya memang itu merupakan pasar tradisional. Seiring dengan waktu, dengan pertumbuhan dan perkembangan ya Kota Bandung, nah ini menjadi ada pasar, yaitu Pasar Baru Trade Center. Nah ini beragam juga di sana, dari mulai eh, pakaian, tekstil, dan semuanya juga ada di sana. Dan pasar tradisional itu ada di sebelah bawahnya. Nah, ini merupakan satu tujuan kunjungan belanja. Mangga upami siang mah mangga lah ka kebon jeruk we lah panggil tah pasar baru ayeuna di dinya. Jadi untuk populasinya kunjungan itu setiap harinya hampir 10.000 dan peningkatan itu sekitar 2.000 sampai 2.500 per harinya itu. Jadi luar biasa bahwa Kelurahan Kebonjeruk itu selain yang destinasi yang bertujuan ingin belanja lah dia. Neng misalkan hoyong belanja kalian nyarios we neng. Abdi bade balanya taroskeun we Pak Lurah gitu. Insya Allah panggil teka tukang balanya mah abdi teu apal. Dan tetap tidak gratis kecuali upami mengenai memo panggil nanti Pak Lurah gitu aja. Tapi begitu. Jadi alhamdulillah salah satu potensinya itu kunjungan wisata belanja juga ke sana. Nah, yang kedua juga selain pasar baru juga ada pasar modern yaitu Pascal Hyper Square yang bagi kaum muda gitu kan itu hampir pasti mengenal. Betul. Tapi akhirnya di mana Kebonjeruk kan yang orang tahu itu adanya di Jakarta. Iya. Padahal oke Di Bandung ya. Kebonjeruk itu Betul, di Bandung. memang. Salah satunya. Itu ada di lingkungan RW 4 yang dulunya memang sangat padat juga di Pascal Hyper Square. Nah itu merupakan destinasi hiburan juga. Malam langkung rame jantan upami dongkap malam ke Pascal Hyper Square terus sanes asa di Bandung neng gitu. Pangling lah gitu. Dan hal yang lain ya potensi yang bisa saya sampaikan juga banyak sih sebetulnya. Ada juga Kampung Toleransi. Kampung Toleransi. Kampung Di mana Toleransi itu, ada Bapak? di daerah itu ada di RW 8. Tepatnya di Jalan Kelenteng yang sekarang ada tuh Gapura itu masuk kawasan Pecinan juga. Selain di Braga ada juga di sana. Nah, Kampung Toleransi, kenapa itu bisa disebutkan Kampung Toleransi? Jadi kehidupan beragama toleransi itu sangat kental di sana, Neng. Jadi bukan hanya setelah ada pencanangan program baru masyarakat, tidak. Mereka itu sudah berbaur. Seperti contoh, dalam misalkan setiap tahun Id, sholat Id. Nah itu mereka juga tidak hanya orang-orang Muslim. Mereka juga ikut terlibat membantu untuk mempersiapkan. Bagaimana untuk menyajikan, bagaimana sangat kental sekali lah. Kalau tepatnya di RW 8 di Sukamana. Di sana juga ada kelenteng, ada vihara, ada gereja, ada masjid, dan begitulah kehidupan mereka. Malah yang jadi daya tarik ada satu tempat seperti tempat sangat sederhana seperti pos ronda lah gitu. Jadi itu tempat selain kantor RW ada tempat untuk menyampaikan ya dialog lah warga dengan pengurus dengan tokoh-tokoh agama juga di sana. Saling bertukar pikiran ngariu. Kerja bakti hayu sasarangan. Nah, tadi saya ingat jadi hampir seimbang ya. Siapa saja sih Pak warga yang ada di di RW 8 itu berbaur. Dan dari suku manapun dan dari etnis manapun. Alhamdulillah di sana luar biasa. Nah, ini keragaman ini sangat luar biasa dan itu juga akhirnya bisa diresmikan oleh Pak Wali Kota pada tanggal 12 November 2019 almarhum Pak Odet. Ya sampai sekarang juga mereka tetap terjaga dan lestari. Ya mudah-mudahan juga ini menjadi salah satu warga Bandung juga bisa tahu lah
Jadi itu bisa disebutkan juga merupakan satu kunjungan destinasi budaya. Iya, betul Jadi betul. seperti apa sih? Iya. Nah, seperti misalkan di Kelenteng setiap ada kegiatan keagamaan, ya orang-orang Muslim, orang-orang Nasrani juga ikut bergabung. Dan mereka juga bisa memberikan satu santunan yang sifatnya juga kegiatan-kegiatan sosial Betul. selain dari warga, dari luar juga, Neng, dari luar juga mereka itu bisa mengakomodir. Nah, itu alhamdulillah. Jadi beberapa potensi yang ada, belum potensi-potensi yang lain. Ya mudah-mudahan juga nanti kita ngobrol lagi, mudah-mudahan juga waktunya juga cukup. Kita sampaikan lagi apa sih yang menjadi potensi, yang menjadi daya tarik Betul. orang Bandung atau dari orang Kota Bandung. Makanya warga Kota Bandung, warga orang Bandung, sok lah ayeuna atau segala aya tah di Kelurahan Kebon di Kota Bandung teh. Sate hadorina beli tak acan kenal tapi kedah wengi. Oh. Kata luar biasa. Beli hoyong nyobian teras aya deui nu disebatkeun. Punten, ini bukan apa bahasa yang kurang baik. Di sini juga kan terkenal di stasiun Bandung. Pernah dengar perkedel Bondon? Ada yang memang luar biasa itu. Tapi balanyana kedah wengi. Wengi jam 10-nya Bapak. Keweh upami kegiatan, upami hoyong perkedel eta, kegiatan anak urang diwengikeun. Kudu wengi eta mah. Nah, tadi kita berbicara potensi nih Pak, potensi kewilayahan yang ada di Kelurahan Kebonjeruk. Selanjutnya inovasi Pak, inovasi kewilayahan. Ada apa saja sih Pak di sini? Nah, di sini ada salah satu juga masih belum begitu lama sih ya. Iya. Ada yang disebutkan digital service. Jadi digital service. Digital service. Nah, seperti itu apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Nah, ini juga diluncurkan di digital service ini untuk membantu. Karena tetap kita sebagai pelayan harus memberikan informasi di era modern teknologi. Jadi orang sudah tidak lagi mencari tentang informasi keberadaan Kebonjeruk, itu bisa melalui digital service ini. Apa saja di dalamnya gitu kan. Kalau misalkan warga Kebonjeruk ingin menanyakan salah satu persyaratan misalkan untuk membuat KTP itu seperti apa, bisa warga masyarakat menggunakan itu. Warga masyarakat ingin misalkan Pak abdi periogi oge misalkan kanggo kegiatan pangaosan sanaos misalkan karena ini fasilitas negara ini merupakan bisa dinikmati juga oleh warga masyarakat. Pak abdi cenah periogi kinten-kinten gaduh kursi teh mangga tah ieu lebetkeun kadinya teh kedah katun ngingki hungkul. Dan ada lain juga misalkan hoyong terang sih namina palurah teh saha karyawana saha mangga. Dan banyak juga hal-hal yang lain termasuk DTKS. DTKS. Ya, DTKS siapa sih yang masuk ke daftar tersebut? Bisa melihat juga. Barangkali ada warga masyarakat untuk mengecek barangkali apa data mereka itu masih terakomodir atau enggak. Gitu. Dan termasuk media lapor. Jadi ketika ada keluhan-keluhan dari masyarakat, contoh misalkan Pak Lurah, iya banjir. Misalkan, tiwangnya gimana enggak? Mereka ya alhamdulillah, tapi dengan keterbatasan sumber daya manusia secara jumlah saja, gitu memang terbatas juga yang itu menjadi satu yang memang harus dikaji, dan harus memang didukung. Memang sumber daya manusia yang memang kurang. Jadi yang mudah-mudahan kita sudah memberikan pelayanan itu secara optimal kepada masyarakat. Ada kendala mah aya wae. Baik. Kendala mah aya wae. Bapak ini berbentuk aplikasi kah atau berbasis WhatsApp atau bagaimana, Pak? Nah, untuk ini kita aplikasi ya. Aplikasi. Jadi kita kenapa sebetulnya kita masih dalam tahap uji coba sih. Masih sebetulnya. proses juga ya, Pak Masih ya. proses. Jadi kita kaji lagi, kita evaluasi lagi. Yang pada prinsipnya warga masyarakat itu bisa terbantu dengan aplikasi ini, dengan aplikasi ini. Jadi mereka nggak usah repot-repot, harus misalkan cari informasi kedah ngingkik. Acan ngadama terus dipasien informasi dia panginten kedah meresa salah satu persyaratan administrasi. Ya itu kan sudah tidak lagi efektif. Jadi ketika misalkan masyarakat
aduh emutnya abdi cere bade ngadamel KTP tapi syaratna naon Mhm. telah ngantos enjing wengi oge tiasa Mhm. langsung karena aplikasi itu dibuatkan untuk memudahkan warga masyarakat mencari informasi Baik, baik. ya. Dan itu Pak, apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat? Jadi Ya, warga sudah pada tahu juga iya. terkait ini? Oh, baik, baik. Jadi tetap Mhm. ya, eh, Hmm. LKK karena mereka juga merupakan salah satu eh, bisa memberikan kontribusi juga ya Mhm. terhadap pelayanan tanpa mereka juga kita lah. Jadi Mhm. ketika memberikan hal itu asalnya asalkan Mhm. ya itu koordinasi kolaborasi memang sangat diperlukan gitu Betul. kan. Jadi dengan cara seperti ini ya mudah-mudahan juga mereka bisa terlayani. Ketika misalkan masyarakat misalkan menanyakan kepada Pak RW, Pak Mhm. RW, Pak RT makan yang biasa, yang lebih tahu lah kepada Betul. warga Mhm. masyarakatnya. Tapi sesuatu hal yang memang bagaimana Mhm. caranya memberikan persyaratan Mhm. untuk mengurus salah satu apa yang diurus gitu Betul. kan? Ya Pak RW sudah tidak bingung lagi Iya. lah. Mhm. Bisa Pak RW naruhkan atau secara langsung. Karena di kelurahan itu sudah tidak ada istilahnya harus bayar. Mmm. Yang penting mereka yang datang harus langsung. Mhm. Jadi alhamdulillah sudah segala dimudahkan lah. Mhm. Mangga upamanya keperjalanan kantor sumping we ka kelurahan. Inilah Siap. kodaan gratis. Sejak kapan itu Bapak aplikasinya? Aplikasi ya setahun lebih lah Setahun lebih ya lah. berjalan Baik, ya. baik. Mhm. Ini juga tetap harus ada Mhm. pengkajian. Kita harus bisa meningkatkan dan sesuai apa yang menjadi kebutuhan. Ya kita evaluasi lagi lah gitu Iya. ya. Dikaji Baik, lagi. semoga lebih baik dan lebih bagus pastinya Pak Amin ya, amin dan amin. memudahkan untuk Ya warga ya. juga. Baik, Bapak selanjutnya, asik selanjutnya. Jadi selain kita menggali potensi-potensi yang ada di kelurahan atau di kewilayahan, kita juga selalu ingin mengetahui Ya. bagaimana sih Pak pengelolaan sampah di setiap kelurahannya Ah, Bapak. Apalagi ini sedang ramai kembali ya Pak ya betul terkait betul sampah betul. ini ya Pak. Ya ya. Nah ini bagaimana Pak pengelolaan sampah di Kelurahan Kebonjeruk ini Pak? Ya alhamdulillah Neng untuk kami masih Heeh. masih Mm-mm. karena kita juga ada tim, kita punya tim gober Mm-mm. pasukan cepat lah yang memang dia itu luar biasa lah gitu kan bekerjanya di lapangan dan sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita punya tim dari magotisasi. Ada pengelola pelaksana yang memang ngurus di rumah magot. Betul. Nah, salah satu upaya kami tetap itu memberikan edukasi, sosialisasi Mm-mm. kepada warga masyarakatnya melalui tetap kolaborasi dari semua elemen masyarakat, termasuk dari lembaga yang ada di kelurahan, Karang Taruna, PKK, LPM, dan semuanya juga para penggiat-penggiat dalam mengelola sampah dan ada juga TPS 3R dan yang lainnya. Nah, alhamdulillah Magot ini kita kan sudah diberikan satu angka target untuk menyelesaikan sampah. Ya intinya di masyarakat ini harus bisa memilah lah. Ya sumbernya kan tetap adanya di rumah tangga. Jadi sebetulnya kalau misalkan itu sudah bisa, tapi kembali lagi ini merubah kebiasaan perilaku Betul. barangkali yang memang tidak mudah juga. Mm-mm. Apapun itu kita tidak bosan-bosan memberikan edukasi, memberikan sosialisasi dan nah naturnya prak Betul. prak. Jadi tidak cukup saja dengan Mm-mm. sosialisasi, tidak saja menjadi mengajak, tapi mari prak lah gitu. Iya. Ya alhamdulillah Pak Kasih Ekbang juga setiap hari sangat disibukkan dengan hal itu. Ya karena sudah meratukan suatu kewajiban ini Mm-mm. warga Bandung harus mengolah, memilah sampah sampai pada akhirnya yang dibuang itu betul-betul yang sudah tidak bisa dimanfaatkan yaitu Betul. residu. Nah, untuk Kelurahan Kebonjeruk, Magot yang memang itu kalau menurut angka harus selesai dengan 350 kilo per hari, alhamdulillah itu sudah
mendekati lah gitu ke angka 350 lah. Dari target awal tuh 500 kalau nggak salah. Jadi tetap kita maksimalkan, optimalkan. Nama perak lah gitu. Tetiasa pun, kedak gitu neng nama. Ya kan bari perak gitu. Ya mudah-mudahan upaya kami dari kewilayahan juga nanti juga bisa warga masyarakat itu bisa paham gitu. Jadi tong bosen lah, kenapa ya lah. Yang penting kita yang bosan itu bosan dan panggilan hayo deh Pak eta rut tadi ternaon. Itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Baik. Nah, Bapak selama memberikan edukasi nih Pak atau sosialisasi kepada warga, ada nggak sih Pak hambatan atau tantangan Pak yang dihadapi? Ya. Atau mungkin masalah Pak, boleh mangga disampaikan? Jadi ketika berbicara misalkan, jadi memang harus fair juga ya. Wah yang bagus gitu. Ya jangan. Kendala dan masalah itu yang dihadapi pasti ada, gitu kan. Betul. Nah, bagaimana caranya ketika kita tetap identifikasi masalah dan ketika misalkan muncul permasalahan dengan cara seperti apa identifikasi masalah, ya kita turun ke masyarakat, kita turun ke lapangan, ya. Dari lurah mah terus kabastik lah, kabagi kan itu kadir. Tapi kan kita alhamdulillah, yang penting semua apa yang menjadi aturan tidak kita langgar. Ya jelaslah panggilan neng kaitan dengan persamaan ini sudah Pak PJ Wali Kota sudah ngawanti-wanti ya. Aduh kada sari mukti ya. Terus badai saya kan overload gitu kan. Ya, upaya kita ya mudah-mudahan kita diberikan selalu kelancaran kesehatan dan bisa dipahami. Kendala tentu itu merubah kebiasaan. Berarti kan perilaku. Iya. Perilaku itu. Widi kendala apa? Sarana prasarana ya kita konsekuensi gitu kan. Kan udah Pak kemarin. Kang Emposnya gimana? Ya itu salah satu. Ada Kang Empos, ada Loseda dan banyak lagi yang lainnya. Cuman ya gitu. Kembali lagi warga Bandung orang Kebun Jeruk nyaah teu ka Kebun Jeruk weh lah nama gitu. Ketika upaminya yuk kita buktikan ngolah sampah jeung milah sampah. Gitu barangkali neng. Jadi harus sayang dulu ya Pak, harus cinta dulu baru dengan tulus akan melakukan. Contohnya bisa memilih sampah tanpa harus terus disuruh atau diingatkan gitu. Jadi kalau kata sudahnya mah hideng nyarira gitu. Hideng nyarira gitu ya. Baik. Jadi yang mudah-mudahan nanti juga yang kita juga tidak hanya menyuarakan saja gitu kan. Tapi ketika perbuatan sekarang sudah dilakukan ya itulah. Jadi mudah-mudahan lah dalam upaya kita, sikap kita ya selama ini memberikan rekomendasi, ajakan dan sikap kita di lapangan yang mudah-mudahan mereka itu ada timbul saya juga harus yang lain kok bisa memilah masa kita enggak. Nah, upami ninggal manehnya kita nyobi gitunya bagaimana sih cara misalkan organik dan anorganik ya berawal kan dari dapur rumah, dari rumah. Saha sih biasa peran ibu-ibunya. Tapi itu bapak-bapak di kumbah wadah terus milah-milah aya panggitannya mung setengah on rumah gitu nya. Setengah on upami di Kebon Jeruk itu sekitar hampir 5.000 7.005 anggap rata-rata setengah on kali 5.000 sudah bisa kelihatan per harinya berapa. Per bulannya berapa. Harus memang menjadi salah satu data yang pada akhirnya bagaimana kita harus merencanakan, menyikapi dan ya melaksanakan dari data dulu. Ya kayaknya kalau misalkan Kelurahan Jeruk sudah bisa mulai sampai itu sebenarnya. Walaupun misalkan dalam ini juga kita sudah dibantu dengan fasilitas dari pemerintah juga ada TPS 3R, ada TPST, ada rumah magot, juga TPS lama. Tapi selama ini juga alhamdulillah kita optimalkan sajalah orang PNS lah terutama mah Bang itu orang wilayah Hungkulnya. Yulah orang saling bantu dengan tidak saling menyalahkan. Semua juga punya harapan lah. Kota Bandung ini ingin bersih, ingin bebas dari sampah. Makanya dengan itu kita mengajak kepada warga Bandung, khususnya Kelurahan Kebon Jeruk, ayolah orang milah sampah dari sekarang. Jadi tidak Pak Lurah bosan senang nyarita runtah
insya Allah mau bosan-bosan lah. Iya. Ketika mereka sudah berbuat, Betul. mau nyarios deh talura. Betul. Harus selalu diingatkan ya Pak Harus ya pastinya, diingatkan dan gitu. harus bersama-sama gotong royong juga pastinya dalam masalah sampah ini. Betul nih, betul. Nah, wargi Bandung, pemerintah Kota Bandung ini selain fokus kepada sampah juga, Hmm. fokus juga nih Pak terhadap penanganan stunting. Hmm. Itu di Ya. mana-mana di setiap wilayah itu pasti Hmm. sampah dan stunting dan Hmm. stunting. Nah, ini bagaimana Bapak penanganan stunting di Kelurahan Kebonjeruk? Ya alhamdulillah nih Kelurahan Kebonjeruk meluncurkan satu Mm-mm. ada yang disebut serbu ganting. Jadi 1.000 nabung 1.000 sehari Mm-mm. untuk segah. Jangan sampai Oh, mm-mm. itu kita uji coba nih, Neng. Ini salah satu programnya Pak. Ya, yang sudah Oh. diluncurkan lah. Karena kita tetaplah berdasarkan dari PP 72 tahun 2021 juga Perda 42 itu Kota Bandung kalau nggak salah itu tahun 2000 sama lah. Nah, itu percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi. Nah, itu menjadi salah satu sumber penguat kita itu merupakan satu amanah, suatu amanah. Dan bagaimana caranya di Kebonjeruk dengan meluncurkan ya ini salah satu inovasi. Sebetulnya tidak jauh berbeda, Neng. Dulu waktu saya kecil, saya ingat kalau di kampung saya itu ada yang nyebutnya jimpitan atau perelek. Ini juga hampir mirip. Ini hampir sama seperti itu. Jadi bagaimana mengajak warga masyarakat berpartisipasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencegah atau bukan hanya mencegah, tapi kita bagaimana menangani saat ini yang ada di wilayah kerja kami. Jadi tujuannya ya tetap zero gitu kan, nol. Nah, berproses lah itu. Nah, dengan serbu ganting ini, jadi serbu ganting ini selain mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan swadaya masyarakat, ini baru kita uji coba juga, Neng. Jadi kita libatkan PKK PKK ya. ibu-ibu dewe Ya, gitu. ibu-ibu. PKK, posyandu dan karyawan. Nah, jadi ada yang mana ceng celengannya Gi, punten Gi, Iya. yaitu 1.000. Jadi Pak Lurah ge ngisi setiap hari itu 1.000 rupiah. Oh. Ras ke Panginten setiap 1 bulan sekali itu di Purak. Di Purak. Di Pak Lurah misalkan kalau 30 hari harus ada 30.000 barangkali betul. ya seorang. Upami kirang mahnya Berarti Talurah penyontoan. Hilap pangintennya isian deui. Nah, semua karyawan ada yang ada di sini sudah melaksanakan itu. Dan mudah-mudahan juga nanti para di kader-kader posyandu juga sudah melaksanakan. Ya mudah-mudahan juga nanti ke depan barangkali siapapun nanti warga masyarakat yang ingin menyumbang untuk penanganan stunting ini. Nantinya ini baru kepada pemberian makanan tambahan lah. Belum kepada operasional. Yang setidaknya ini akan mengurangi beban anggaran pemerintah barangkali. Betul. Selain itu juga bagaimana kita menumbuh kembangkan kebersamaan. Yuk orang tanggung jawab, udah orang-orang Kebonjeruk keneh lah. Gitu. Betul. Nah itu barangkali salah satu upaya kita dengan harapan yang mudah-mudahan ini tidak berjalan secara masif lah. Iya. kita tingkatkan hal itu. Baik. Sudah berjalan berapa lama Pak program ini Pak? Baru sih. Baru ya Pak ya. Baik. Baru. Tapi Pak di Kelurahan Kebonjeruk sendiri ini memang ada Pak yang stunting atau hanya terindikasi Pak? Ya. Untuk jumlahnya bisa disebutkan barangkali? Ya, betul. Untuk di Kelurahan Kebonjeruk berdasarkan hasil data yang kemarin itu kita ada 22, Neng. Ada 22 jumlahnya ya? Jumlahnya ya itu umur usia sekitar sasarannya 0 sampai 59 bulan. Nah, memang ada. Nah, ini yang memang diupayakan. Jadi ketika lahir juga misalkan seperti ini, Neng, lahir dengan misalkan kan ada indikator ya. Betul. Tinggi badan, berat badan. Itu merupakan salah satu indikator juga. Pemilih lahir ternyata misalkan kurang dari tinggi badan misalkan idealnya 3, ya ideal ya dari berapa sih 50 cm misalkan gitu. Ini misalkan ternyata ada
40 sekian itu kan merupakan satu ya kita tahu padahal tidak seperti itu ya. Nuju orok pangitan alit terus ageng mah tiasa wae pang juluk-juluk gitu kan. Ya hal-hal itu harus identifikasi, harus terlihat ya. Yang dikhawatirkan itulah salah satu masuk. Dan bagaimana cara kader-kader untuk misalkan mengukur kan itu harus masuk ke aplikasi juga penting ya. Nah, caranya juga misalkan lagi nimbang ya Neng, murang kali teh ngeliat. Padahal makedahna misalkan sesuainya, ya ngeliat kaderna panginten misalkan bukan kader, artinya pelaksana ini harus benar-benar juga fokus. Kan anak namanya juga bayi gitu kan, sok aya itu. Nah, tapi bukan berarti harus dibatak-batak gitu kan. Oke, gitu. Nah, jadi artinya pembekalan juga kepada para kader untuk menangani baik secara laporan di administrasi maupun praktek dalam mengukur anak tersebut. Baik, jadi memang jumlahnya, berarti itu jumlah terbaru Bapak untuk yang 22 ini atau sebelum ada program ini nih Pak? Sekarang ya jumlah terbaru itu terbaru 22. Baik, ya, semoga ya mudah-mudahan sih keinginan itu kita tekan lagi, Ya, salah satu caranya itulah. Betul. Semoga dengan program tadi ya Pak ya bisa menekan angka stunting di Kelurahan Kebonjeruk. Baik Bapak, silakan Bapak. Ya, jadi mudah-mudahan lah dengan apa yang diupayakan oleh kami dari kelurahan itu bisa memberikan kontribusi yang baik, dan kami juga sangat mengharapkan gitu kan support, dukungan, kerjasama dari semua elemen. Betul sekali. Ya, dari pemerintahannya juga, dari tingkat kota, dari dinas, juga dari masyarakat, siapapun itu. Betul sekali. Semoga bisa saling membantu, mensupport juga pastinya seperti itu. Bapak, terima kasih banyak Bapak, kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih atas informasi nih seputar yang ada di Kelurahan Kebonjeruk, sudah berbagi informasi, berbincang-bincang bareng kami juga nih Pak. Pastinya Bapak semangat terus Bapak ya, jangan pernah patah semangat. Semangat terus dan sehat selalu Bapak. Amin. Semoga yang Bapak jalankan dan direncanakan semoga dimudahkan dan diberi kelancaran. Terima kasih Bapak. Sami-sami Neng. Iya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.